إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون رحمكم الله. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita berbagai anugerah, karunia dan nikmat yang takkan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian takkan mampu karena saking banyaknya nikmat tersebut dan karunia tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan nikmat terbesar kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Sampai detik ini kita bisa merasakan manisnya. Salawat serta salam terbingkai indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikut mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan semurni-murni takwa, dan bersyukurlah kepada Allah dengan sekuat-kuat rasa syukur atas nikmat hidayah dan nikmat agama yang telah Allah Azza wa Jalla sempurnakan ini. Nikmat sunnah dan manhaj salaf yang lurus ini. Ketahuilah, bukti nyata takwa dan syukurnya seseorang akan sempurnanya agama ini adalah dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengibadahi Allah Azza wa Jalla dengan dalil yang datang, bukan sekedar baik, bukan sekedar dari akal, bukan sekedar mengikuti nenek moyang. Tidak membuat ibadah-ibadah baru yang sama sekali tak bertumpu pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Berkonsep dalam beragama seperti konsep beragamanya generasi terbaik, yaitu sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah layaknya pemahaman para salafus saleh. Dikarenakan banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang mana mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendalili perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Akan tetapi bid'ah tersebut timbul dari pemahaman mereka yang keliru terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka meninggalkan pemahaman para salafus saleh. Mereka meninggalkan pemahaman orang-orang yang hidup di masa wahyu. Mereka meninggalkan pemahaman-pemahaman yang lebih tahu mengenai tafsir Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Tidak mendatangkan pemahaman-pemahaman dari akalnya sendiri yang dianggap cerdas. Ini bukti bahwa seseorang mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat hidayah dan As-Sunnah ini. Karena patrikanlah dalam akidah kita, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah,
di antara kaidah yang sudah ulama sepakati dari generasi ke generasi adalah ibadah yang akan membuahkan pahala hanyalah ibadah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan ibadah syar'iyyah. Adapun ibadah bid'iyah adalah ibadah yang takkan membuahkan pahala dan takkan diterima oleh Allah Azza wa Jal, karena ibadah tersebut tidak tegak di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga pernah dilakukan oleh salafus saleh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim akan kembali menemui Rabb-Nya dalam keadaan sukacita, gembira dan senang dikarenakan amal syar'iyyahnya yang membuahkan pahala dan ganjaran. Dan seseorang akan kembali menemui Allah Azza wa Jal dengan berjuta penyesalan diakibatkan amal bid'ahnya yang hanya menampilkan harapan semu, berharap akan melahirkan pahala dan ganjaran dari apa yang ia kerjakan, ternyata nihil, tak bermanfaat. Sudah berletih mengusahakan amal, ternyata tak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Apalah lagi yang lebih menggembirakan daripada ibadah dan amal saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jal dan menghasilkan pahala dan balasan syurga di akhirat kelak. Apalah lagi yang lebih mengecewakan daripada amal ibadah yang dibuat-buat dan segala bid'ah yang telah diusahakan ternyata tak memberi manfaat sedikit pun pada akhirat kelak. Bahkan yang akan didapat oleh orang-orang yang membuat ibadah-ibadah baru dalam agama dan amalan-amalan bid'ah adalah dosa. Karena secara tersirat orang yang melakukan bid'ah telah menganggap bahwa agama Islam ini belumlah sempurna. Ia menganggap bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan risalah dengan benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak becus di dalam menyampaikan agama ini. Maka wajib bagi ahli ilmu untuk menjelaskan dan memperingatkan manusia dari amalan-amalan yang dibuat-buat dalam agama, dari bid'ah-bid'ah yang tak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara bid'ah yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin adalah bid'ah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah ya ayuhal muslimun rahimakumullah, bahwa perayaan Maulid Nabi bukanlah ibadah, bukan termasuk dari agama Islam sama sekali. Bahkan dia adalah bid'ah dan amalan yang diada-adakan dalam agama, yang sama sekali Allah Azza wa Jal dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Maka haram bagi kaum muslimin untuk melakukan, mengajak, menyeru, menganggap baik bid'ah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dan ahlus sunnah juga telah mengharamkan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghukuminya sebagai bid'ah yang sesat dari berbagai sisi. Di antaranya bahwasanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak juga Nabi mencintai dan menganjurkannya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka adalah orang-orang yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan, tidak juga diperintahkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dan para sahabat tak pernah mengenali adanya ritual atau perayaan yang demikian. Maka orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi, ia telah mengatakan antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui perayaan Maulid Nabi, namun beliau menyembunyikan dan tidak memberitahukannya kepada umat. Kemungkinan yang kedua, dia mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perayaan Maulid Nabi, namun dia lebih mengetahui. Maka hukumnya dari kemungkinan yang pertama, bila ia mengatakan perkataan yang pertama, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mengenai perayaan Maulid, namun tidak memberitahukannya kepada umat, maka dia telah berkata dengan ucapan-ucapan kufur.
Bila ia mengatakan bahwa Nabi tak mengetahui adanya ibadah maulid, maka tanyakan padanya, apakah mungkin engkau lebih tahu perihal syariat agama, lebih bertakwa dan lebih saleh dari Nabi SAW dan para sahabatnya? Yang mana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama ini untuk kalian dan telah kusempurnakan nikmat ini untuk kalian. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat ibadah-ibadah baru di dalam agama, maka amalannya tertolak. Di riwayat yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan ibadah baru yang telah dibuat oleh orang-orang sebelum dia, maka amalannya akan tertolak. Lantas bagaimana bisa engkau menambah ibadah baru yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan, tidak pula ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah Nabi SAW. Lantas bagaimana bisa engkau menambah ibadah-ibadah dalam keadaan Islam sudah sempurna? Dan di antara dalil yang menunjukkan haramnya perayaan Maulid Nabi SAW adalah sabda beliau, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada diriku, berbuat ghulu kepada diriku, sebagaimana kaum Nasrani berbuat ghulu kepada Ibnu Maryam, Isa alaihi salam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah aku hanyalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Nabi melarang untuk berlebih-lebihan di dalam menyanjung. Nabi SAW pernah berkata kepada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syit, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi SAW. Lalu Nabi membantah, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan untuk Allah Azza wa Jalla? Masya Allah wahdah. Katakanlah hanya kehendak Allah satu-satunya. Nabi SAW berkata kepada seseorang ini di dalam mengingkari dikarenakan dia berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Maka bagaimana gerangan bila beliau mendengar pujian-pujian yang dilakukan oleh orang yang merayakan Maulid Nabi sampai titik meminta syafaat kepada beliau, mengangkat beliau ke derajat rububiyah, mampu memberi manfaat dan menolak kemudaratan, berbagai macam pujian yang melampaui batas. Tak diragukan lagi, beliau akan lebih keras di dalam mengingkarinya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, apakah Nabi dan para sahabatnya telah melakukan perayaan Nabi, Maulid Nabi, bernyanyi-nyanyi, berdendang, bersorak dan zikir bersama-sama, mengeraskan suara di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla? Sama sekali tidak, sekali-kali tidak. Ini bukan majelis ilmu. Maulid Nabi bukanlah majelis ilmu, bukanlah majelis zikir, bukanlah majelis Quran. Yang melakukan hal ini hanyalah orang-orang jahil, orang-orang yang tak mau belajar, hanya ikut-ikutan, mengekor nenek moyang dari tahun ke tahun. Majelis ilmu yang sesungguhnya adalah majelis yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Majelis yang para malaikat ikut menghadirinya, majelis yang Allah Azza wa Jalla membanggakan di sisi para malaikat al-muqarrabun. Cinta sejati terhadap Nabi SAW bukanlah hanya dengan hiasan di tepi lisan, bukan dengan pengakuan palsu, bukan dengan gendang dan ditalu-talu, bukan dengan syair dan nasyid yang disenandung. Itu semua hanya akan berujung binasa dan dosa. Cinta sejati terhadap Nabi SAW adalah dengan mengikuti beliau, berjalan di atas jalan yang Nabi tempuh dalam mengibadahi Allah Azza wa Jalla, dalam berakhlak, beradab dan bermuamalah. Dengan ini semua kita akan diganjar, diberi pahala dan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, yang selayaknya bagi insan yang memiliki keislaman yang jujur adalah menghidupkan serta mengangkat panji sunnah dan memadamkan juga mematahkan panji bid'ah-bid'ah yang ada.
dan jangan melakukan suatu amalan sampai tahu apakah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memerintahkan ataukah tidak. Apakah masuk akal bahwa perayaan Maulid Nabi termasuk dari syariat Islam, termasuk dari amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk dari cabang keimanan, sedangkan ia tak ada sama sekali di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga dikenal di generasi emas, yaitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, padahal mereka lah manusia yang paling bersemangat dalam amal soleh. Nabi SAW pernah mengkriteriakan bagaimana orang-orang yang hidup di masa beliau. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang hidup di masaku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Bagaimana bisa seorang muslim ridho menjalankan ibadah yang tak pernah Nabi SAW lakukan, tidak pula para sahabat Nabi SAW. Ketahuilah bahwa bid'ah Maulid Nabi ini muncul pertama kali pada kurun keempat Hijri, dibuat oleh Daulah Abbasiyah Rafidhah. Maka wajib bagi setiap muslim yang mendambakan keselamatan untuk berhati-hati dari bid'ah yang haram ini. Begitu pula bagi para penuntut ilmu, dai dan kaum muslimin seluruhnya yang memiliki kemampuan ilmu untuk memperingatkan manusia dari bid'ah Maulid yang haram ini, menyampaikan kalam ahli ilmu mengenai hal ini dan menjelaskan berbagai macam bahaya yang akan mencemari agama dan akidah seorang muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi hamda syakirin wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mengaplikasikan segala perintahnya, mentaati dan tidak memaksiati syariatnya. Salah satu bukti besar seseorang mentaati Allah adalah dengan mentaati Rasulnya, dan tidak mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun rahimakallah, selayaknya bagi kita untuk terus-menerus menilik dan mempelajari keseharian juga ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan yang telah beliau tempuh dalam beribadah, berdakwah dan menyampaikan agama ini. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka kepada diri-diri mereka sendiri, melebihi cinta mereka kepada istri dan anak-anak mereka sendiri. Namun bersamaan dengan itu tak pernah mereka merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perayaan Maulid adalah bukti cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan lebih dahulu dan paling semangat di dalam melaksanakannya. Tapi tatkala mereka tahu bid'ah selamanya takkan membuat Allah dan Rasulnya ridho, maka mereka pun tidak melakukannya. Maka ikuti, tempuhlah jalan mereka salafus saleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah petunjuk dan hidayah, begitu pula keselamatan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila mereka kaum manusia beriman sebagaimana kalian beriman, yaitu sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beriman, berkonsep seperti konsep beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, faqad ihtadaw, maka manusia telah mendapatkan petunjuk. Fa in tawallaw, apabila mereka berpaling dari petunjuk salafus saleh, maka sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Berhati-hatilah dari segala hal yang dapat membuat Rabb alam semesta murka. Berhati-hatilah dari terjatuh ke dalam bid'ah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ikutilah sunnah dan petunjuk Nabi SAW, begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, serta tinggalkan ibadah-ibadah baru yang diada-adakan dalam agama. Tinggalkan segala bid'ah yang telah terlanjur mengerap
dengan itu agama, ibadah dan akidah kita akan selamat. Dan kita akan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi liman tasha'u ila siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.